Baik teman-teman, marilah kita mulai Zoom kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya senang sekali pada kali ini kita dapat bertemu di dalam Zoom untuk acara diskusi. Kami adalah peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 pemerintah Kabupaten Malang tahun 2023. Kami dari angkatan 1 kelompok 4. Kami semua dari instansi Rumah Sakit Umum Daerah Pelawang. Sebelumnya saya perkenalkan dahulu, saya sebagai moderator Muhammad Fauzi Eko Cahyono. Lalu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Ada Mas Eko Prastyo Hadi. Oke, selanjutnya ada Mbak Farida Noveria. Ada Mbak Dian Permata Febrianti. Dan ada Mbak Nurul Hidayah. Baik, kali ini masih dengan agenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kali ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang smart city. Kita akan membahas atau menganalisa dari sisi kebijakan, sarana, SDM, kelemahan dan kelebihan, tantangan dan langkah-langkah yang perlu ditempuh. Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang tahu tentang smart city, atau saya jelaskan dahulu mungkin pengertian dari smart city. Smart city atau kota cerdas merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Begitu mungkin teman-teman, ada yang ditambahkan atau ada yang menjelaskan pengertian lain mungkin? Dari segi analisis kebijakan, sebenarnya pada tahun 2017 mulai ada gerakan menuju 100 smart city, yaitu 100 kota dan kabupaten yang ditunjuk sebagai percontohan untuk mendampingi 100 kota kabupaten sebagai percontohan dalam menyusun master plan atau rencana induk dalam menerapkan smart city pada daerah masing-masing. Kemudian program ini diinisiasi oleh Kementerian Kominfo, Kemenpan RB, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian Bappenas, Kemenku, Kemenko Perekonomian, dan Kantor Staf Kepresidenan. Dalam hal regulasi, pemerintah pusat juga telah memberikan banyak ruang sebenarnya. Ada Peraturan Menteri Kominfo nomor 8 tahun 2019 yang memberikan kesempatan daerah untuk bisa berinovasi dengan leluasa. Pemerintah juga mengeluarkan Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Perpres Satu Data Indonesia yang disebut One Data. Konsep Smart City merupakan salah satu konsep pengembangan kota atau kabupaten berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien. Kemudian dalam penerapan konsep Smart City, terdapat beberapa unsur yang perlu dikembangkan adalah smart government. Karena konsep smart government menyangkut salah satu unsur penting perkotaan. Contohnya adalah realisasi EKTP di Indonesia. Demikian analisa dari segi kebijakan. Betul tentang pengertian smart city ya, dan sekaligus analisa dari segi kebijakan. Mungkin itu tentunya smart city ini butuh sarana dan prasarana ya mungkin ya. Teman-teman ada yang bisa menjelaskan mungkin? Ya, silakan Mbak Dian. Baik, saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana yang berhubungan dengan smart city. Sarana dan prasarana termasuk salah satu dalam 6 indikator smart city, yaitu masuk dalam smart living. Smart living ini adalah menciptakan suasana nyaman dan kondusif bagi keseluruhan masyarakat dengan tercukupinya sarana dan prasarana dalam kondisi terbaik.
Pada smart living terdapat syarat dan kriteria serta tujuan sarana tersebut untuk proses pengelola kualitas hidup dan budaya yang lebih baik. Meliputi yang pertama, fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penyediaan sarana internet gratis yang bebas dari pornografi, kekerasan, terus CCTV yang terpasang di tempat umum, dan lalu lintas untuk menekan jumlah kriminalitas. Yang kedua, penyediaan sarana prasarana informasi yang dengan potensi pariwisata yang memanfaatkan teknologi informasi seperti adanya sistem informasi geografis untuk pemetaan lokasi objek wisata. Yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi yang memadai sehingga semua fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik melalui bantuan komputerisasi dan teknologi informasi seperti komputer untuk publik di tempat-tempat umum, tersedianya jaringan internet yang memadai, dan tersedianya tenaga IT atau SDM yang kompeten. Analisa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk smart city ya. Mungkin saya langsung saja menambahkan untuk analisa SDM-nya ya. Tentunya itu sangat berkaitan sekali. Langsung saja saya mengkaitkan saja dengan wilayah kita atau daerah kita yaitu Kabupaten Malang. Dari segi pendidikan mungkin Kabupaten Malang memiliki beberapa perguruan tinggi ya yang ternama seperti UB atau Universitas Brawijaya, ada Institut Teknologi Nasional Malang. Selain itu terdapat juga beberapa sekolah dan lembaga pendidikan yang memiliki reputasi baik. Lalu dari segi pemerintahan, pemerintah Kabupaten Malang telah mengambil beberapa inisiatif untuk meningkatkan SDM kota cerdas, seperti dengan mendirikan Smart City Command Center. Selanjutnya dari segi infrastruktur seperti akses internet yang cepat dan luas serta transportasi yang lancar dan efisien juga sangat membantu juga untuk memajukan SDM kota cerdas. Begitu. Selanjutnya dari segi sumber daya manusia ini, selain infrastruktur dan pemerintahan, faktor penting ini lainnya adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya manusia yang baik tentunya, terutama dalam bidang teknologi dan pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Dari semua tadi, tentunya pasti ada kelebihan dan kekurangannya mungkin. Pasti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan atau memaparkan dari segi kelebihan dan kekurangannya. Silakan, angkat tangan. Ya, silakan Mas Eko. Dari semua pembahasan tadi mulai dari kebijakan, analisis SDM, sarana dan prasarana, tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mungkin dari yang pertama ya, membuat keputusannya lebih efektif dan berbasis data. Yang kedua, layanan transportasi yang lebih baik, komunitas yang lebih aman, pelayanan publik yang lebih efisien, lalu pengurangan jejak lingkungan, peningkatan ekuitas digital, berikutnya peluang pembangunan ekonomi baru, dan yang terakhir mungkin perbaikan infrastruktur. Dari semua kelebihan ini tentu saja ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama mungkin privasi kita yang sangat terbatas karena kita semua berbasis data. Jadi data diri kita secara privasi mungkin akan bisa diakses oleh orang lain. Yang kedua, kontrol sosial, dan yang ketiga, kepercayaan jaringan berlebih. Terima kasih atas kesempatannya, moderator kembali. Selanjutnya dari semua tadi kita harus mewujudkannya. Tentunya ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Teman-teman, mungkin yang Mbak Farida yang belum ya ini, silakan untuk memaparkan atau menjelaskan langkah-langkah
untuk mewujudkan Smart City ini. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan Smart City di suatu wilayah. Yang pertama, bisa dengan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung terbentuknya konsep Smart City. Yang kedua, dengan mengembangkan operasional agar lebih efisien. Lalu yang ketiga, meningkatkan manajemen organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang ada di wilayah tersebut. Yang keempat, bisa dengan membuat sistem database yang dapat diakses secara umum. Yang kelima, dengan mengolah informasi data terkini yang real time ya teman-teman. Selanjutnya, dengan menggunakan teknologi mutakhir. Lalu adanya koordinasi antara para pemangku kepentingan atau stakeholder. Dari semua langkah-langkah di atas dapat dijalankan apabila 6 indikator wajib Smart City yang tadi sebelumnya sudah disebutkan oleh Mbak Nurul ya di awal, dan ke-6 indikator tersebut semuanya dapat terpenuhi. Ini saya singgung sedikit ya contohnya, terpenuhinya indikator tersebut di bagian apa saja. Yang pertama, pada indikator smart economy ini diharapkan dengan adanya teknologi digital, banyak peluang usaha baru yang muncul dan dapat menjadi solusi efektif untuk masalah perkotaan. Oleh karena itu, teman-teman, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk menarik daya tarik kota dan investor. Yang kedua ini saya singgung tentang smart environment ya. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya yakni dengan menerapkan waste management, water management, serta energi alternatif yang ramah lingkungan. Contohnya itu, salah satu contohnya itu dengan melakukan daur ulang sampah atau mengurangi penggunaan plastik. Mungkin teman-teman sudah pernah atau sering dengar ya sebelumnya. Lalu selanjutnya ada smart government. Ini contohnya dengan mendorong perkembangan UKM dan industri kreatif yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, smart living itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Cara mewujudkannya ini bisa dilakukan dengan berbagai metode sebenarnya. Salah satunya itu contohnya memberikan informasi dan fasilitas kesehatan yang layak serta mengurangi penyebaran berita bohong. Yang kelima, ada smart mobility. Sesuai dengan namanya, smart mobility ini berfokus pada peningkatan sarana dan kualitas transportasi masyarakat. Contohnya itu di Jakarta ya teman-teman, mungkin sering lihat ya di media elektronik itu adanya MRT dan LRT di Jakarta yang dipandang sebagai solusi untuk mengurangi macet. Dan yang terakhir ini tentunya poinnya sangat penting yaitu smart people. Tidak akan terwujud semua smart city ini apabila smart people-nya itu tidak mendukung, seperti itu. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dan masyarakat umum dapat bekerja sama untuk mewujudkan kota pintar yang diidam-idamkan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tambahan, boleh monggo ditambahkan oleh teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya rasa sudah lengkap juga. Mungkin terakhir saya beri kesimpulan, jadi Smart City merupakan wilayah kota yang telah memanfaatkan teknologi internet sebagai teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Dengan tujuan mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan warga tentunya dengan adanya dukungan dan kebijakan dari pemerintah. Suatu wilayah dapat dinyatakan sebagai Smart City apabila memenuhi ke-6 indikator yaitu smart economy, smart government, smart environment, smart living, smart mobility, dan tentunya smart people. Oke, saya rasa cukup itu ya diskusi kita kali ini. Saya rasa demikian. Apabila ada kurang lebihnya dari saya sebagai moderator, saya mengucapkan mohon maaf dan saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.